Di video kali ini, gue bakal bahas nih tentang alasan kenapa gue nggak mau copy sinyal dari channel gue sendiri untuk nantinya gue copy ke Profirm. Dan mungkin beberapa dari kalian juga ada yang melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kalian cenderung buat copy sinyal dari channel kalian sendiri daripada kalian menjadi seorang investor gitu yang mensubscribe channel lain. Dan mungkin cerita gue kali ini ya bisa ngasih insight lah ke kalian tentang apa aja sih pro dan kontranya ketika melakukan hal itu. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya ya. Alasan gue nih kenapa gue membawa topik ini sebagai konten, karena ya gue sering melakukan survei-survei singkat lah. Bahwa dari data tersebut gue ketahui bahwa rata-rata penonton di YouTube gue ini adalah pengguna aplikasi Traders Family. Entah kalian bergerak sebagai analis ataupun sebagai investor. Tapi melalui survei-survei yang gue lakukan, kebanyakan dari kalian bergerak sebagai analis. Ketika kalian bergerak sebagai analis, mungkin kalian masih ya di tahap yang belum bisa transisi ketika mencapai investor. Sehingga beberapa dari kalian mungkin masih yang di tahap yang bimbang gitu. Kalian mungkin tertarik buat ikut Profirm, tapi kalian nggak mau subscribe channel lain. Jadi kalian cenderung buat nge-copy sinyal dari channel kalian sendiri, daripada kalian subscribe ke channel yang lain. Dan tentu hal tersebut adalah hal yang gampang banget nih tercetus oleh pikiran kalian untuk melakukan hal tersebut. Karena pertama, kalian nggak perlu ngeluarin uang untuk subscribe channel lain. Kedua, kalian bisa mengatasi masalah di jam postingan. Dimana gue juga sering menyampaikan ya, bahwa kadang-kadang masalah kita sebagai investor adalah ketika analis ini memberikan sinyal di jam-jam yang tidak sesuai. Ketika kita bergerak sebagai analis atau penyedia sinyal itu tersendiri, ya tentu aja ketika kita posting, ya berarti kan kita sedang aktif. Jadi kita tinggal terusin aja nih ke Profirm. Ya mungkin ini nggak bakal jadi masalah buat kalian yang memiliki channel di Traders Family tapi masih lost gitu. Jadi kalau bisa kalian menggunakan aplikasi Traders Family aja, portofolio kalian masih belum berkembang, ya ini bukan jadi masalah dan saran gua, kalian fokus aja buat mencari investor. Tapi balik lagi nih, kenapa nih? Kalau misalnya gua secara pribadi, gua nggak menyarankan hal tersebut untuk kalian lakukan. Gua nggak menyarankan kalian buat copy sinyal dari channel kalian sendiri untuk diteruskan ke Profirm. Karena jujur-jujuran aja nih ya, ini juga hal yang dulu pernah gue lakukan. Ya pasti gue sering ngomong juga lah, kalau gue juga memiliki akun channel gitu di Traders Family. Jadi ketika gue sebelum mulai subscribe channel orang-orang, gue itu bergerak sebagai analis. Dan apalagi ketika gue ngeliat portofolio gue yang grow-nya cukup stabil, terus memenuhi kriteria-kriteria yang sempat gue sampaikan di video gue sebelumnya lah, yang probabilitasnya nggak terlalu buruk dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu jelas banget dong. Hal pertama yang gue lakukan daripada gue subscribe channel lain, gue subscribe aja channel gue sendiri gitu. Alias ya gue nggak subscribe channel apapun. Ketika gue posting sinyal, tinggal gue terusin ke Profirm. Ketika gue posting sinyal, gue terusin ke Profirm. Tapi selama perjalanan gue melakukan hal tersebut, gue memiliki banyak banget permasalahan yang mungkin bisa gue sharing ke kalian. Masalah pertama adalah masalah bias. Ini masalah yang menurut gue cukup krusial juga ya, makanya ini gue tempatin di nomor pertama. Seperti yang gue sampaikan di video gue, ketika kita mau nge-copy sebuah sinyal atau channel gitu, kita tuh berusaha untuk mencari pair-pair yang memiliki probabilitas tinggi, supaya kita bisa menghindari consecutive loss yang terjadi. Karena sekali lagi nih, consecutive loss adalah hal yang bisa membunuh akun lo di Profirm. Nah, yang kadang menjadi masalah gue nih, kadang-kadang tuh data-data di backtest itu nggak seindah ketika lo forward test atau ketika pasarnya sedang bergerak. Cenderung kita tuh punya pandangan-pandangan yang bias. Contohnya, gue itu memiliki beberapa pair yang gue berikan sinyal gitu di channel gue ya. Mungkin satu sinyal yang gue ambil contohnya misalnya XAUUSD. Mungkin secara data probabilitas, XAUUSD gue itu probabilitasnya cukup tinggi. Tapi ketika bisa gue ngeliat performa channel gue sendiri, gue ngerasa kok XAUUSD ini kurang gitu. Tapi di suatu sisi lain malah yang GBP USD-nya yang cukup probabilitasnya baik. Hal tersebut harusnya kalau bisa gue ngeliat dari kinerja pasar, ya tentu aja dong. Kalau gue bergerak sebagai investor yang bergerak bebas gitu, yang gue menilai channel gue sendiri, tentu pasti pandangan gue lebih akan fokus ke GBP USD-nya daripada XAU USD-nya. Cuman pada akhirnya, gue memiliki pandangan bias kayak, kebetulan aja ini market emang kayak gitu. Sebagai investor, penting banget untuk pandangan kita objektif nih, buat ngeliat pair mana sih yang bagus. Tapi ketika gue memiliki channel itu tersendiri, pandangan gue nih nggak terlalu objektif gitu. Gue jadi bergerak di tengah-tengah. Kayak di satu sisi, hati gue pengen gue tetap copy XAU USD, tapi secara data pengen GBP USD, tapi kalau digabungin pun consecutive loss jadi tinggi banget. Ini hal yang cukup problematik lah, dan mungkin bakal lu rasain ketika lu melakukan hal yang sama juga. Masalah kedua yang gue hadapi adalah ketidakmampuan gue buat nongkrong ngincar.
Ya ini walaupun terkesannya kayak negatif banget ya. Tapi ketika kita sebagai analis, tentu penting banget nih buat untuk beberapa periode waktu sekali, kita balik lagi buat ngeliatin chart. Karena bisa aja ketika kita ngeliatin chart, itu pattern yang kita gunakan, atau apapun teknik atau metode yang kita pakai, itu momentumnya sedang muncul. Dan itu adalah momentum di mana kita bisa melakukan atau memberikan sinyal di mana titik entry, stop loss, dan take profitnya. Cuman yang jadi masalah, aktivitas gue tuh nggak cuma trading doang. Gue tuh memiliki berbagai macam aktivitas lainnya yang bisa gue bilang gue cukup sibuk lah. Jadi gue cukup jarang buat ngeliatin chart terus-terusan. Dan terkadang tuh ada banyak nggak banyak sih, cuma ada beberapa momentum yang kadang-kadang gue ketemuin gitu masalahnya. Ketika dia muncul momentumnya, gue itu lagi nggak nongkrongin chart. Entah gue lagi ngapain kayak, pokoknya intinya gue nggak ada di depan chart. Even ketika gue menggunakan script gitu ya, gue ngebuat script indikator gue sendiri. Dimana intinya script indikatornya itu akan ngasih alarm ketika momentum yang gue mau muncul. Tapi tetap aja ini alarmnya juga nggak bekerja cukup baik menurut gue. Karena alarmnya hanya bekerja ketika lu ngebuka aplikasi MetaTrader ya. Kalau aplikasi MetaTrader yang nggak lu buka, itu alarm juga nggak bakal muncul. Kadang alarm bisa tiba-tiba bunyi. Jadi banyaklah masalahnya. Udah gue cobalah, udah gue bikin AI sendiri buat alarm tadi yang gue ceritain. Dan menurut gue enaknya nih ketika kita sebagai investor dan kita mensubscribe channel orang, itu notifikasi selalu masuk di HP. Ya walaupun gue bilang, ya gue sibuk ya, cuman kalau buat HP, ya gue, apalagi kita, ya bisa bilang Gen Z lah ya, gak semuanya Gen Z ya, tapi kita, kalau bisa soal handphone, kita jarang banget terlepas. Jadi kayak even kita ke WC aja kita bawa handphone, makan aja kita bawa handphone. Jadi ketika ada notifikasi bahwa salah satu channel yang gue subscribe memberikan sinyal, gue bisa langsung bergerak cepat untuk mengeksekusi sinyal tersebut. Dan ini adalah masalah yang nggak muncul ketika gue nge-copy sinyal dari channel lain. Masalah ketiga adalah masalah yang paling krusial banget, yaitu ketidakstabilan mental. Dimana nih ketika kita bergerak sebagai sebagai analis di aplikasi Traders Family ya, tentu aja salah satu aim kita atau tujuan kita gitu, untuk menjaga portofolio ini untuk berkembang sebagus mungkin gitu. Dimana Pak Tito juga sering menyampaikan, yang penting ketika ada masalah atau ada ketika consecutive loss, kita bisa mengatur resikonya. Cuman kadang menjadi masalah gua nih. Ya mungkin buat kalian kalau bisa kalian manusia super dan gak punya hati ya mungkin gak jadi masalah. Masalah adalah mental yang sering goyang. Dimana ketika kita memiliki dua tanggung jawab sekaligus. Yang pertama untuk menjaga portofolio di aplikasi Traders Family-nya. Dan kedua untuk menjaga akun di platform kita supaya nggak loss. Ini menciptakan sebuah konflik batin gitu. Dimana ketika kalau bisa kita, mungkin di aplikasi Traders Family kalau kita mengalami consecutive loss, ya udahlah ya memang sudah terukur seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau bisa udah kecampur lagi nih sama akun profil, apalagi akunnya udah akun funded, kadang tuh ada perasaan kayak muncul lah kayak takut sama gridnya. Tapi yang sering muncul itu ya takutnya gitu. Soalnya kalau bisa udah muncul consecutive loss, ini kayak ada perasaan kayak takut, ini kalau gua sekali lagi masuk, ini akun funded gua hancur gitu. Kalian jangan kira ketika gua masuk akun funded, akun gua nggak pernah langsung hancur. Itu udah beberapa kali kayak gitu, udah lolos tahap 1, lolos tahap 2. Pertama kali masuk funded, langsung consecutive loss hancur. Langsung consecutive loss hancur. Dan sakit sih, jujur aja itu perjuangan gue buat lolos challenge itu nggak gampang gitu. Ketika langsung ketemu consecutive loss di channel gue kayak bodoh banget. Dan itu bikin mental gue goyang gitu. Jadi ketika satu akun gue ini bakal angus gitu karena emang channelnya nggak bagus. Sisi lain di aplikasi Traders Family juga portofolio gue jadi drop. Yang bikin drop ini karena ada perasaan gue ketika ada momentum gue jadi nggak mau masuk. Ketika ada momentum yang gue ngeliat bagus banget, gue jadi masuknya banyak banget sinyalnya. Ini hal yang sebenarnya masalah banget lah. Kalian jangan berharap kalian tuh bisa mendapatkan profit. Oh gampang banget ya. Dari channel nanti gue dapet subscriber, terus dari profit gue juga dapet profit. Kalau ngomong gampang. Tapi ketika kalian melakukan perjalanannya nih, ketika untuk menjalankannya, itu, wah, itu jalannya sih bakal susah banget. Jadi kalau kalian masih ngerasa mental kalian kuat, silakan aja dicoba. Cuman saran gue ya, dari gue yang udah sering banget kehilangan akun di profile, kalau bisa gue udah ngasih tahu nih, ini ada cara gampang. Kalian tinggal subscribe aja channel lain yang cuma 300.000 kok. 300.000 doang dengan potensi payout-nya yang bisa sampai jutaan, ya bukan hal besar lah. Jadi daripada kalian coba-coba dan kehilangan duit, mending kalian coba subscribe channel aja deh. Ngomong-ngomong soal yang tadi subscribe channel ya, ini gue disclaimer on dulu ya. Gue emang memiliki channel di aplikasi Traders Family. Tapi ingat nih, dari video ini nih dimulai sampai seterusnya nih di konten-konten berikutnya, nggak akan pernah satu kali pun gue bakal promosi channel gue sendiri.
Jadi kalau bisa gue sempat ngomongin ada channel ini yang menurut gue bagus, ada channel ini menurut gue bagus. Itu adalah pandangan objektif gue nih. Karena gue tipikal orang yang nurut lah. Pak Tito sebagai pemilik aplikasi Traders Family udah sering banget bilang, kalau kita tuh jangan kalian promosiin channel kalian sendiri gitu. Ya karena gue tipikal yang nurut, gue bakal ngelakuin hal tersebut. Jadi bisa gue jamin nih, gue nggak bakal promosiin channel gue sekalipun. Dan disclaimer juga, untuk semua channel yang gue bahas di video-video gue, itu adalah pilihan objektif gue yang perlu kalian nilai sendiri lagi. Jadi kalau bisa kalian loss, ya resiko kalian. Dan masalah berikutnya ini adalah masalah yang terkait perkembangan channel di aplikasi Traders Family-nya. Gimana kalau biasanya masalah kita sebagai trader ketika kita sering banget nongkrong ngincar. Entah kenapa kita jadi memiliki kayak alam bawah sadar yang bergerak sendiri pengen cepet-cepet masuk market gitu. Jadi ketika nggak ada posisi, tiba-tiba jadi ada posisi. Jadi juga menjadi masalah yang sama nih. Ketika kita terlalu sering buat perhatiin portofolio kita. Bukan gue bilang bahwa portofolio itu nggak diperhatiin sama sekali ya. Tapi kalau bisa gue nge-copy sinyal dari channel gue sendiri ya, tentu aja kan pasti gue memperhatikan banget statistik dari channel gue. Kadang-kadang tuh kalau bisa gue ngeliat statistik XAU kok tinggi banget, tapi kok yang lain kurang ya. Ini kayak pair sebenarnya bagus tapi kok kurang. Entah kenapa gue jadi mulai memiliki kecenderungan buat ngulik-ngulik lagi dari pair-pair tersebut. Yang kadang malah membuat gue, ya bisa dibilang cukup greedy juga ya. Gue malah nge-posting sinyal-sinyal yang malah cenderung bikin channel gue ini rugi gitu. Karena keseringan gue buat ngeliatin data statistik. Dan ya mungkin ini nggak berlaku buat semua orang ya, tapi ini cukup menjadi problematik yang gue hadapin. Dan hal terakhir nih ya, sebenarnya bukan dalam hal masalah ya, tapi menjadi alasan terbesar gue kenapa gue lebih memilih untuk mensubscribe channel lain, adalah dari sisi efektivitas dan efisiensinya. Karena ya ketika gue dulu nih, gue mengcopy dari channel gue sendiri aja, itu gue jadi harus fokus banget nih ngeliatin chartnya gitu. Karena ya sumber uang gue di situ. Uang gue dari Traders Family ya ketika gue nge-posting sinyal. Uang gue dari Profirm ya ketika gue nge-copy sinyal tersebut ke akun Profirm. Jadi ketika gue kelewat nih data-data atau momentum-momentum trading gitu. Ya ini udah cukup buat menggocangkan perasaan gue karena ya seperti yang gue bilang lah, kalau bisa lu udah backtest data, itu data backtest bakal benar-benar jalan ketika lu copy 100% setiap momentum yang ada. Ketika lu ke-skip 1, 2, ini menjadi cukup masalah yang ya krusial lah. Apalagi kadang-kadang momentumnya itu muncul di jam-jam yang nggak pas banget. Apalagi kayak tipikal-tipikal seperti kita yang seperti gue sarankan ya, bahwa ketika lu ikut Profirm kerja dulu atau memiliki pendapatan tetap, ya tentu aja kita nggak memiliki waktu untuk tiap hari nongkrong ngincar. Kadang beberapa aktivitas kayak olahraga gitu ya. Kayak misalnya gue nge-gym gitu. Karena kalau bisa gue nge-gym, terus gue bench press, kan gak mungkin tiba-tiba habis setiap satu set gue bench press, gue buka laptop ngeliat ngincar, ada momentum nggak? Nggak ada, gue matiin lagi. Kan susah. Ya bisa lihat dari HP sih, cuman dari HP kadang-kadang tuh kurang enak ngeliatnya gitu. Jadi gue lebih cenderung lebih suka pakai tablet atau mungkin pakai laptop gitu. Tapi kan agak bermasalah kalau misalnya kita mau bawa pergi kemana-mana gitu, apalagi bawa kayak ke tempat gym. Sedangkan ketika lu subscribe channel orang, ketika bisa lagi bench press, tiba-tiba HP lu bunyi gitu, ada notifikasi, kalau bisa channel lu subscribe memberikan sinyal baru, lu tinggal kelarin satu set lu taruh barbelnya, terus lu tinggal lihat deh, oh ini ada sinyal nih di channel ini nih, terus tinggal lu copy aja ke Profirm, kelar lu tinggal lanjut lagi set lu ke set berikutnya. Ini hal yang sama juga ketika gue lagi di toko, misalnya mungkin lagi mau input harga, tiba-tiba konsumen datang. Gak mungkin gue bilang ke konsumennya, tunggu bentar ya Pak, saya lagi trading, lebih penting trading, uang saya di sini. Ya kan gak bisa kayak gitu. Sebagai pelayan gitu ya, ataupun ya pemilik toko lah, ketika ada orang datang, kita harus buru-buru ngelayanin. Jadi ketika bisa momentum yang muncul, terus orang juga datang, ini ya jadi ribet lah, jadi kita ketinggalan lagi gitu. Kan jadi gue harus buru-buru, gue ngelayan orangnya dulu. Pas gue balik, gue ngeliat momentumnya udah gak ada lagi, udah hilang gitu, udah kelewat. Tapi kalau bisa gue pakai aplikasi Traders Family, gue subscribe channel lain. Ketika ada orang, gue sambil jalan ke dia, sambil copy sinyalnya pun nggak bisa gitu. Dan ini cuma perlu waktu kurang lebih 1 menit, 2 menit juga udah kelar gitu. Sedangkan kalau bisa gue pakai aplikasi Traders Family sendiri ya, gue harus masukin harga entry-nya, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana, terus days-nya berapa lama, di channel yang mana, udah gitu gue harus pindahin lagi ke Profirm, itu perlu waktu berapa lama. Apalagi ketika lu mungkin menggunakan metode resikonya yang seperti gue jelaskan ya, bukan resiko yang konsisten. Di mana lot tuh cenderung berubah. Dan itu adalah salah satu hal yang gue pakai juga. Kadang gue perlu ngitung lagi, ini lotnya berapa. Dan ini makan waktu banget. Jadi dari sisi efektivitas dan efisiensinya, ini nggak cukup bagus lah. Apalagi buat tipikal-tipikal, buat lo anak-anak yang mungkin suka nongkrong sama temen-temen gitu. Ketika lu lagi ngobrol, tiba-tiba lu asik sendiri sama chart, kan temen-temen lu ngeliatnya gimana ya? Lu kayak
Kalau nggak mau nongkrong, mending pulang aja kan. Itu juga hal yang sempet gue agak galauin lah. Masa gue nongkrong bawa laptop, ngeliatin chat sambil ngobrol kan nggak etis lah. Jadi kalau bisa ada pakai HP doang gitu dari kopi nyalain, ya gue tinggal 1 menit 2 menit kelar, gue bisa lanjut ngobrol lagi. Dan ini menjadi alasan terbesar gue kenapa gue lebih memilih buat mengcopy channel lain gitu daripada menggunakan channel gue sendiri. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Mungkin sebagai reminder aja nih, gue sempat bilangnya juga di grup WhatsApp dan di komentar-komentar di YouTube yang gue pin dari komentar gue pribadi, bahwa gue bakal nge-share nih bagaimana sih cara gue melakukan perkembangan metode gue dari titik nol banget, dari tahap pencarian sampai ke tahap optimalisasinya, yang dimana mungkin ini bisa menjadi inspirasi atau ide kalian untuk mengoptimalkan metode kalian sendiri. Karena jujur aja, metode gue ketika gue optimalin, itu nggak cuma mengoptimalkan dari sisi indikator doang, gue mau optimalkan dari sisi bagaimana entry-nya, bagaimana menempatkan stop loss-nya, take profit-nya, dan seterusnya gitu. Mungkin ini, kalau bisa nanti gue ceritain, itu bisa menjadi indikasi atau ide baru gitu. Mungkin buat kalian yang bergerak sebagai trader mandiri, yaitu pengembangan modal kalian sendiri gitu. Atau sebagai analis. Mungkin dengan ide-ide tersebut, kalian bisa meningkatkan probabilitas metode kalian jadi lebih baik lagi. Tapi tetap aja dengan syarat ya, gue bakal share semua ini ketika gue sudah mencapai 1000 subscriber. Jadi gue minta kalau bisa kalian emang tertarik gitu dan merasakan manfaat gitu dari channel gue, ya tolong dibantu subscribe lah ya. Dan sekali lagi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.